Ya, kira-kira coba ada apa satu lagi ya, satu lagi video ya. Mana video satu lagi ya? Wah, ada cuma satu videonya. Satu ya. Ada video satu lagi tentang jeroannya apa namanya jeroannya sedimentasi ya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Sedimentasi sirkular. Tentang sedimentasi sirkular ada ditanyakan? Belum, Pak. Oke. Ya, oke. Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Kemarin tentang filtrasi ya. Sekarang saya akan meneruskan tentang reservoir. Ya, minggu kemarin filtrasi, sekarang reservoir ya. Bentar ya. Saya bukakan filenya tentang reservoir ya. File tentang reservoir ya. Mana tuh reservoir ya? Ini dia ya. Oke. File, share. Oke ya. Reservoir. Rik, coba Rik. Baca Rik. Reservoir, Pak. Oke, reservoir tulisannya membacanya reservoir ya. Jadi reservoir itu gunanya untuk apa ya? Gunanya untuk fungsinya untuk nabung ya, nabung air. Tabungan lah. Kalau kita punya duit, kita kalau kelebihan duit ya kita tabung di celengan. Tapi kalau kekurangan duit, ya celengannya diambil, digunakan untuk belanja. Nah, kira-kira reservoir kayak gitu juga ya konsepnya itu. Jadi ketika ada kelebihan produksi air, ya disimpan di reservoir. Tapi ketika ada suatu waktu kekurangan air, ya airnya selain produksi, ya diambilkan juga dari reservoir. Jadi reservoir itu ya kayak seperti celengan air ya, bukan tabungan duit tapi tabungan air. Kalau kelebihan air ya disimpan, kalau kekurangan air ya diambilkan dari reservoir. Ya. Nah, jenis reservoir ya. Jenis reservoir itu ada yang elevated reservoir dan ground reservoir. Elevated yang didesain, yang dibangun pada ketinggian tertentu. Nah, tingginya tadi itu merupakan energi potensial yang digunakan untuk mengalirkan air ke pelanggan. Ya. Elevated reservoir. Jadi seperti foto yang ada di kanan atas itu salah satu contoh elevated reservoir. Ground reservoir ya. Itu reservoir yang dibangun di dalam tanah, ya tidak semuanya dalam tanah ya. 3/4 bagian di dalam tanah dan 1/4 bagian di atas tanah. Tetap namanya juga ground reservoir. Berbeda dengan elevated reservoir, tapi kalau ground reservoir fully ya dioperasikan dengan pompa. Tapi kalau elevated reservoir tidak fully dioperasikan oleh pompa. Misalnya pada jam 1 malam, nah itu akan kelebihan produksi. Nah, air dipompa ke atas reservoir. Ya, tapi pada saat kekurangan produksi, nggak usah. Reservoir akan mengalirkan kepada daerah-daerah zona pelayanan yang kritis, sampai ke yang kritis. Ya. Jadi selain produksi juga akan dibantu oleh reservoir. Nah, itu perhatikan ya, elevated reservoir yang ada di kawasan industri MM 2100 ya.
Jadi elevated reservoir juga digunakan sebagai branded, brand image. Ya. Jadi itu ada lambangnya. Lambangnya yang di sebelah kanan itu ada lambang seperti huruf M. Nah, itu maksudnya adalah MM 2100. Huruf M itu maksudnya adalah MM 2100. Ya. Di Kota Madiun, di Kota Ngawi, di Buaran, itu juga menggunakan elevated reservoir yang digunakan sebagai brand. Digunakan sebagai brand image kota. Ya. Jadi ini yang elevated reservoir yang ya agak karatan gitu karena dia dibuat dari steel ya. Steel ya. Rangkanya juga rangka baja ya, steel karatan juga ya, dari steel. Nah, ini jenis elevated reservoir yang merupakan branded. Nah, coba nih Sailor Books. Nah, Sailor Books ini kan apa namanya yang tujuannya ingin memperkenalkan. Tujuannya sebagai brand image kota tersebut ya. Nah, ini kalau apa sketsanya dari elevated reservoir yang ada tulisannya Sailor Books tadi ya. Ada tulisannya Sailor Books tadi. Ini jenis elevated reservoir yang lain ya. Ya, konstruksinya juga dari konstruksi baja ya. Ya, jadi bentuknya unik banget. Ya, unik banget ya. Nah, ini lagi ya. Jadi semakin unik ya akan semakin sulit mengkonstruksinya gitu ya. Semakin gampang kalau di Madiun itu kotak biasa aja. Kotak taruh di atas permukaan tanah kurang lebih sekitar tingginya 50 meteran ya. Ini jenis yang lain. Ini juga terbuat dari konstruksi baja ya. Ini sambungannya kelihatan ya. Ini kalau nggak salah itu di Ngawi nih. Di Ngawi ya. Jadi bagus banget menurut saya, bagus banget ya. Jadi ini digunakan sebagai kayak patung, kayak patung. Ya, padahal juga bukan patung ya, padahal adalah reservoir ya, tempat menampung air ya. Nah, ini kalau nggak salah ini di Buaran ya, di Jakarta Timur ya, moga-moga masih ada. Jadi ya keliling-keliling muter-muter gitu ya. Jadi ini muter ini adalah digunakan untuk tangga ya, tangga untuk naik sampai ke atas. Jadi tangganya itu keliling-keliling, muter-muter kayak berbentuk sebuah spiral. Berbentuk sebuah spiral gitu ya. Jadi reservoirnya selain di bagian atas, tengahnya itu juga berfungsi sebagai reservoir, itu penyimpan juga ya. Gitu ya. Oke, nah ini ground reservoir. Kalau di CPBK menggunakan ground reservoir kayak gini ya. Jadi kalau ground reservoir tidak semuanya itu tertanam di dalam tanah, tapi hanya sebagian yang tertanam di dalam tanah. Ya. 3/4 tertanam di dalam tanah dan 1/4-nya nongol di atas permukaan tanah. Ya. Nah ini ground reservoir yang lain. Ini kalau nggak salah di Bayah ya. Di Bayah itu di apa namanya Pelabuhan Ratu. Di pantai selatan di Pelabuhan Ratu, di Bayah di pantai selatan di Pelabuhan Ratu. Ya. Oke, jadi tipikal reservoir tinggi. Yang pertama, reservoir dengan pipa transmisi induk tersambung langsung dengan pipa distribusi. Yang kedua, reservoir dengan transmisi induk tersambung dekat dengan pipa distribusi. Yang ketiga, reservoir dengan pipa transmisi induk tersambung di senter pipa. Jadi yang pertama tersambung langsung, yang kedua tersambung dengan dekat, yang ketiga adalah tersambung di senter. Maksudnya bagaimana? Nah, adalah nih nyambung langsung dia. Jadi dari WTP ada pompa ya sudah dia langsung nyambung. Gitu. Langsung
ke distribusi. Cuma kalau misalnya pada malam hari lah dia ngisi reservoir. Tapi kalau siang hari dia langsung distribusi dan reservoir juga membantu pompa. Nah, ini tersambung langsung. Itu tersambung langsung dengan distribusi. Nah, ini tersambung dekat. Jadi akhirnya itu dekat dengan zona distribusi ya. Jadi yang langsung dari melewatin ya. Kali ini enggak nih. Jadi sebagian ngalir ke reservoir, sebagian ke distribusi. Tapi kalau malam hari ya tetap aja ke reservoir. Kalau siang hari ya sebagian ke reservoir, sebagian distribusi. Gitu ya. Nah kalau tersambung dengan center, nah dia di tengah dari zona pelayanan, di tengah dari zona pelayanan. Gitu ya. Kemarin ada nanya, Pak, dari 3 itu mana yang paling efisien efektif? Kalau kata saya yang paling efisien efektif itu yang ada di tengah tadi. Karena distribusinya akan merata dia. Distribusinya akan merata. Baik yang melalui pompa maupun yang melalui dari reservoir tinggi. Lalu alternatif sistem tekan pompanya. Ada single pump distribution, ada double pump distribution. Maksudnya bagaimana? Nah, ini single pump distribution misalnya dalam lahan yang berkontur. Nah, dia langsung dikirim ke reservoir tinggi.